Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan. Oke, pada kesempatan kali ini presentasi dari kelompok 3 yang mana akan membahas tentang materi lingkaran yang ada di kelas 11 Matematika Peminatan. Sebelum lanjut ke materi, kita perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yakni Adam Maliyah, dan kedua saya sendiri, Eka Hadi Saputro. Sebelum mengawali kegiatan belajar diskusi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjut ke materi ya. Pada kesempatan kali ini, sub-sub konten yang akan dibahas oleh kelompok 3 antara lain: 1. Menemukan konsep persamaan lingkaran. 2. Bentuk umum persamaan lingkaran. 3. Kedudukan titik terhadap lingkaran. 4. Kedudukan garis terhadap lingkaran. 5. Persamaan garis singgung lingkaran. Subkonten yang pertama adalah menemukan konsep persamaan lingkaran. Di sini diberikan contoh permasalahan. Coba disimak ya. Oke. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, hari Selasa tanggal 17 September 2013. Material yang dikeluarkan lebih banyak dibanding letusan pertama 2 hari lalu. Akibat letusan ini, banyak warga yang mengungsi. Pemerintah setempat pun memberikan peringatan agar masyarakat yang berada pada radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung harus segera mengungsi, dan dari daerah tersebut harus bebas dari aktivitas dan dikosongkan untuk sementara. Bantulah pemerintah Kabupaten Karo untuk menentukan daerah mana saja masyarakatnya yang harus mengungsi. Nah, petunjuk penggunaannya adalah gunakan peta Kabupaten Karo. Dari permasalahan di atas, alternatif penyelesaiannya adalah dengan ditampilkannya peta Kabupaten Karo. Nah, dari peta tersebut coba disimak baik-baik ya. Dari tampilan peta Kabupaten Karo, jika diuraikan, pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat radius atau jari-jari sepanjang 3 km dari titik pusatnya, yaitu puncak Gunung Sinabung. Setelah itu, tariklah secara melingkar dan terbentuklah sebuah lingkaran. Berdasarkan daerah lingkaran yang dibuat tersebut, ternyata terdapat beberapa desa yang penduduknya harus mengungsi karena berada pada daerah radius 3 km, yaitu Desa Simacem, Desa Bakerah, Desa Singgaranggang, dan Kuta Tonggal di Kecamatan Namanteran, serta Desa Sukameriah di Kecamatan Payung. Dari contoh permasalahan pertama yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi dari lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang berjarak sama dengan terhadap sebuah titik tertentu.
Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian kita beralih ke permasalahan yang kedua. Nah, misalkan pada peta Kabupaten Karo, pada masalah yang pertama, jika dipindahkan ke bidang koordinat kartesius dan Gunung Sinabung berpusat di P 0,0 dan jari-jarinya atau R sama dengan 3, misalkan salah satu desa yaitu Singaranggarang berada pada titik S, Y pada lingkaran tersebut, tentukanlah persamaan lingkaran tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita gambar terlebih dahulu pada bidang koordinat kartesius, sehingga terbentuklah gambar tersebut. Bisa disimak sendiri ya untuk gambarnya. Dari gambar tersebut bisa kita selesaikan dengan cara jarak titik S, Y ke titik P 0,0 dapat ditentukan dengan rumus nilai mutlak PS sama dengan akar dari X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Diketahui bahwa jari-jarinya adalah R dan PS sama dengan R, maka R sama dengan akar dari X min 0 dikuadratkan ditambah Y min 0 dikuadratkan. Dari persamaan tersebut, kita kuadratkan kedua ruas, sehingga diperoleh X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Diketahui di soal bahwa jari-jari atau R sama dengan 3, maka diperoleh persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Begitu penyelesaiannya ya. Dari contoh permasalahan yang kedua, bisa ditarik kesimpulan bahwa sifat yang pertama dari persamaan lingkaran adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan memiliki jari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau dengan kata lain, jika L adalah himpunan titik-titik yang berjarak R terhadap titik P 0,0, maka L X, Y sedemikian sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Misalkan gambar pada masalah yang pertama, jika dipindahkan ke bidang koordinat kartesius dan Gunung Sinabung berpusat di titik P, A, B dan jari-jarinya R sama dengan 3, misalkan salah satu desa yaitu Singaranggarang berada pada titik S, Y pada lingkaran tersebut, tentukanlah persamaan lingkaran tersebut. Bagaimanakah penyelesaiannya? Mari kita simak baik-baik ya. Penyelesaiannya adalah sama seperti pada permasalahan yang kedua, yakni kita gambar terlebih dahulu pada bidang koordinat kartesius. Nah, dari situ bisa dipahami ya untuk gambarnya.
Alternatif penyelesaiannya adalah dari gambar tersebut, jarak titik S, X, Y ke titik P 0,0 dapat ditentukan dengan rumus nilai mutlak PS sama dengan akar dari X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Diketahui bahwa jari-jarinya adalah R dan PS sama dengan R. Maka R sama dengan akar dari X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Dari persamaan tersebut, kita kuadratkan kedua ruas, sehingga diperoleh X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di soal diketahui bahwa jari-jari atau R sama dengan 3, maka diperoleh X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Sehingga X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 9. Dari sini bisa dipahami ya. Sehingga didapatkan sifat yang kedua, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan memiliki jari-jari R adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Atau dengan kata lain, jika L adalah himpunan titik-titik yang berjarak R terhadap P, A, B, maka L, X, Y sedemikian sehingga X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Bisa dipahami ya? Kita beralih ke subkonten yang kedua, yakni bentuk umum persamaan lingkaran. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang konsep persamaan lingkaran, yaitu A. Lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R, persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. B. Lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R, persamaannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini, jika diperhatikan kedua bentuk persamaan lingkaran tersebut, maka dapat langsung diketahui titik pusat lingkaran dan panjang jari-jarinya, sehingga persamaan tersebut dinamakan bentuk baku persamaan lingkaran. Bisa dipahami ya? Mari kita fokus ke bentuk umum persamaan lingkaran yang berada di pusat titik P, A, B. Perhatikan baik-baik ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kita jabarkan dari bentuk baku persamaan lingkaran tadi, akan diperoleh X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini, kemudian R kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga diperoleh X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita misalkan A besar sama dengan min 2A, B besar sama dengan min 2B, dan C besar sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat.
maka diperoleh bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y plus C besar sama dengan 0. Nah, bagaimana dari bentuk umum persamaan lingkaran untuk mengetahui titik pusat dan jari-jarinya? Untuk mengetahui titik pusat, tadi kita memisalkan bahwa min 2A sama dengan A besar. Maka A sama dengan min A besar per 2. Tadi kita memisalkan min 2B sama dengan B besar. Maka B sama dengan min B besar per 2. Jadi titik pusatnya adalah min A besar per 2, min B besar per 2. Dari sini bisa dipahami ya. Sedangkan untuk mencari jari-jarinya adalah, tadi kita memisalkan C besar sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Dari sini kita pindahkan min R kuadrat ke ruas kiri, sehingga R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C besar. Sehingga R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat min C besar. Karena tadi kita memisalkan A kecil sama dengan min A besar per 2 dan B kecil sama dengan min B besar per 2, maka diperoleh R sama dengan akar dari min A besar per 2 kuadrat ditambah min B besar per 2 kuadrat dikurangi C besar. Sehingga R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat min C besar. Sehingga dari ini bisa disimpulkan bahwa bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2A besar X ditambah 2B besar Y ditambah C besar sama dengan 0. Nah, dengan titik pusat P sama dengan min A besar per 2, min B besar per 2. Dan jari-jari R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat dikurangi C. Kita beralih ke subkonten yang ketiga, yakni kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, diberikan permasalahan yang keempat. Masih ingatkah kamu tentang masalah Gunung Sinabung? Jika disajikan letak beberapa desa di koordinat kartesius dengan menganggap Gunung Sinabung berada pada titik T 0,0 dan berjari-jari 5 satuan. Tentukanlah kedudukan titik desa Singaranggarang di titik 0,5, desa Sukatebu di titik 5,4, dan desa Bekerah di titik min 2,1 terhadap lingkaran yang dengan titik pusat 0,0 dan berjari-jari 5 satuan. Dari situ, apakah penduduk desa-desa tersebut perlu mengungsi? Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak. Alternatif penyelesaiannya adalah, berdasarkan permasalahan di atas, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk desa Singaranggarang dengan titik 0,5, caranya kita substitusikan titik 0,5 pada persamaan lingkaran tersebut, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita periksa apakah titik tersebut
berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Lalu, simpulkan apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Nah, untuk desa Sukatebu dengan titik 5,4, caranya sama, yaitu substitusikan titik 5,4 pada persamaan lingkaran, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian, dengan hal yang sama, kita periksa apakah titik tersebut terletak di dalam atau di luar lingkaran. Lalu, kita simpulkan apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Dengan hal yang sama, untuk desa Barekah dengan titik 2,-1, kita substitusikan titik 2,-1 pada persamaan lingkaran, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian, kita periksa apakah titik tersebut terletak di dalam atau di luar lingkaran. Lalu, kita simpulkan apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Nah, untuk mengetahui desa tersebut perlu mengungsi atau tidak, alternatif penyelesaian selanjutnya adalah, atau alternatif penyelesaian lainnya adalah dengan menggambarkan titik-titik letak desa di koordinat kartesius. Nah, dengan menggambarkan tersebut, kita tahu desa mana yang perlu mengungsi. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Dari contoh permasalahan yang keempat, ditarik kesimpulan bahwa definisinya adalah suatu titik A, V, V terletak di dalam lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R jika V kuadrat ditambah W kuadrat kurang dari R kuadrat. Kemudian, suatu titik A, V, W terletak pada lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R jika V kuadrat ditambah W kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, suatu titik A, V, W terletak di luar lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R jika V kuadrat ditambah W kuadrat lebih dari R kuadrat. Oke, dari sini bisa dipahami ya kira-kira. Kita lanjut ke permasalahan yang kelima. Misalkan gambar berikut menyajikan letak beberapa desa dengan menganggap Gunung Sinabung berada pada titik P 3,2 dan berjari-jari 5 satuan. Tentukanlah kedudukan titik desa Sukameriah, Simacem, dan desa Deskati berdasarkan gambar di bawah ini. Apakah penduduk desa-desa tersebut perlu mengungsi? Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak baik-baik ya. Alternatif penyelesaiannya adalah berdasarkan permasalahan 5 di atas, maka persamaan lingkarannya kita menggunakan X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sehingga diperoleh X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 25. Selanjutnya, untuk desa Sukameriah dengan titik 0,2. Caranya, substitusikan titik 0,2 pada persamaan lingkaran. X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 25. Kemudian, periksa apakah titik tersebut terletak di dalam lingkaran atau di luar lingkaran, lalu simpulkan apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Untuk desa Simacem dengan titik 6,3, substitusikan titik 6,3 pada persamaan lingkaran X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 25. Kemudian, periksa apakah titik tersebut terletak di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Lalu, simpulkanlah apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Untuk desa Deskati
dengan titik 9,7. Substitusikan titik 9,7 pada persamaan lingkaran X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 25. Kemudian periksa apakah titik tersebut terletak di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Lalu simpulkanlah apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Saya rasa bisa dipahami ya. Dari penyelesaian di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa definisinya adalah suatu titik A, V, W terletak di dalam lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R jika V min A dikuadratkan ditambah W min B dikuadratkan kurang dari R kuadrat. Kemudian, suatu titik A, V, W terletak pada lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R jika V min A dikuadratkan ditambah W min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian, suatu titik A, V, W terletak di luar lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R jika V min A dikuadratkan ditambah W min B dikuadratkan lebih dari R kuadrat. Dari sini bisa dipahami ya. Setelah kita mempelajari materi-materi sebelumnya yang sudah dijelaskan secara rinci, marilah kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini diberikan dua latihan soal. Latihan soal yang pertama, perintahnya adalah apakah titik-titik berikut terletak di luar atau di dalam lingkaran atau pada lingkaran. X dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X plus 6Y plus 20 sama dengan 0 dengan Q min 1,1 R 2,3 S 0,5 dan T min 4,0. Nah, dari situ ditentukan ya apakah titik-titik tersebut berada di luar, di dalam, atau pada lingkaran. Kemudian untuk latihan soal yang kedua, perintahnya adalah tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, dari persamaan berikut, X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 2 ditambah Y plus 2 dikuadratkan sama dengan 4. Kemudian X plus 2 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, dari persamaan-persamaan tersebut, tentukanlah titik pusatnya dan jari-jari lingkaran. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Malia. Oke, disimak baik-baik ya. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Sifat. Misalkan G garis dengan persamaan Y sama dengan AX plus B dan L. Lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedudukan garis G terhadap sebuah lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan, yaitu nilainya adalah rumusnya 1 plus A kuadrat kali R kuadrat min B kuadrat. Dengan ketentuan D kalau lebih dari 0, berarti garis G memotong lingkaran di dua titik berlainan. Kalau D sama dengan 0, garis G menyinggung lingkaran. Dan terakhir, D kurang dari 0, garis G tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Langsung ke contoh soal. Contoh diberikan sebuah garis min X plus Y sama dengan 3 dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Selesaikanlah sistem persamaan linear kuadrat tersebut, kemudian tentukan nilai diskriminannya.
di soal di atas dapat ditulis dua persamaan. Yang persamaan satu adalah min x plus y sama dengan 3 dan persamaan 2 x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2 nanti diperoleh x kuadrat plus 3 plus x kuadrat sama dengan 5. X plus 1 itu dari mana? X plus 1 itu dari persamaan 1, yaitu y sama dengan 3 plus x kuadrat. Setelah diselesaikan, menghasilkan x kuadrat plus 9 plus 6x plus x kuadrat sama dengan 5. Kemudian hasilnya adalah 2x kuadrat plus 6x plus 4 sama dengan 0. Semuanya disederhanakan dibagi 2 sehingga menjadi x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Diperoleh x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0 dengan nilai diskriminan sama dengan 1, memakai rumus 1 plus A pangkat 2 kali R pangkat 2 min B pangkat 2. 1 kan lebih dari 0, jadi gambarnya nanti garisnya memotong lingkaran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran dibagi menjadi 3 poin, yaitu suatu titik pada lingkaran berpusat P 0,0. Kemudian pada pusat P A, B dengan jari-jari R, dan kemudian persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik di luar lingkaran. Pertama, yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran berpusat P 0,0 mempunyai sifat persamaan garis singgung yang melalui x1, y1 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik 2,0 dengan pusat P 0,0 dengan jari-jari 3. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 3 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 3. 3-nya berasal dari jari-jarinya ya, berarti 3 pangkat 2. Nah, persamaan garis singgungnya kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Melalui titik 2,0.
Jadi rumusnya itu X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Menghasilkan 2X min 9 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung lingkaran terhadap pusat 0,0 dan jari-jari 3 adalah 2X min 9 sama dengan 0. Poin kedua yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran berpusat A, B dan jari-jari R. Nah, sifatnya persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat pada A, B berjari-jari R melalui titik A, X1, Y1 pada lingkaran adalah X min A kali X1 min A plus Y min B kali Y1 min B sama dengan R. Kemudian, kalau melalui titik X1, Y1 pada lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah X min A kali X1 min Q plus Y1 min B sama dengan R kuadrat. Langsung contoh soal, tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik 2,4 dengan persamaan lingkarannya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 5. Nah, persamaan garis singgung lingkaran X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 5 yang melalui titik 2,4 adalah hasilnya adalah X plus 2Y sama dengan 0. Prosesnya memakai rumus yang tadi yaitu X min A kali X1 min A plus Y min B kali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Langsung dimasukkan hasilnya itu jadi persamaan garis lingkaran X min 1 kuadrat plus Y min kuadrat sama dengan 5 adalah X plus 2Y sama dengan 0. Selanjutnya, poin ketiga adalah persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik di luar lingkaran. Jadi persamaan garis singgung tersebut adalah Y sama dengan MX min MX1 plus Y1. Nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari M melalui titik 7,1. Titik 7,1 berada di luar lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 sebab titik 7,1 disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Diperoleh 72 plus 12 sama dengan 50. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 5 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Sehingga memiliki persamaan Y sama dengan MX min 7M plus 1. Substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Sehingga diperoleh 1 plus M kuadrat X kuadrat plus 2M min 14M kuadrat kali X plus min 49M kuadrat min 4M min 24. Selanjutnya adalah ditentukan nilai diskriminan D. Pakai rumus seperti yang di atas, kemudian diperoleh min 96M kuadrat plus 56M plus 96. Nah, M-nya diperoleh min 34 dan 43.
sehingga persamaan garis singgungnya adalah 3x min 4y min 25 sama dengan 0, atau 4x min 3y min 25 sama dengan 0. 아득한 fantasy 궁금한 mystery 제발 이대로 해줘 So I'm part-time